Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Tentunya semoga para pemirsa diberikan kebaikan dan juga kesehatan dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Sebelum kita mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, pemirsa, mari kita awali dengan mengikuti kajian dan insya Allah untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini dalam acara Fajar Hidayah sudah terhubung melalui aplikasi meeting online narasumber kita yaitu Ustadz Profesor Amir Husni, SPI MP. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik dan sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah, insya Allah sehat Mas. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin, amin ya. Baik, untuk edisi pagi hari ini Ustaz akan menyampaikan berkaitan dengan apa ini? Temanya bagaimana agar kita termasuk orang yang beruntung gitu ya. Baik, luar biasa ini temanya. Bagaimana cara termasuk menjadi orang yang beruntung ya. Tentunya kita sebagai seorang muslim berharap bisa menjadi orang yang demikian. Dan untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, kami bisa layani melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 2553000 atau bisa pula nanti melalui line telepon kami di nomor 02716793.000. Dan untuk kesempatan pertama ini kita dengarkan lebih dahulu nasihat dari Ustaz Profesor Amir Husni SPIMP. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku, para pemirsa TV dan pendengar radio yang berbahagia rahimakumullah, sudah sepantasnya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala karena sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Ya. Dengan bersyukur, kita bisa menyadari, merasakan bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian kita syukuri. Itulah dikatakan oleh Ibnu Abbas, itu akan mendapatkan kunci surga dunia. Gitu ya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, semua orang tentunya ingin mendapatkan yang namanya keberuntungan atau tidak ingin rugi ya, dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat ya. Bagaimana agar kita termasuk orang yang beruntung ya? Dalam Al-Quran banyak dijelaskan ya. Di antaranya adalah dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11 di sana menjelaskan ya. Di antara bagaimana agar orang itu termasuk orang beruntung ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun ya. Sungguh beruntung orang beriman itu ya. Jadi dalam ayat ini ya, bahwa Allah tegaskan, sungguh beruntung orang beriman. Alias dengan kata lain bahwa kalau kita ya, termasuk orang beriman, kalau kita di dalamnya punya iman, dia adalah orang yang beruntung. Ya. Karena apa? Kalau kita punya iman berarti mempunyai sesuatu yang sangat berharga, paling berharga. Gitu ya. Dalam surat Al-Imran ya, bahwa orang yang mempunyai iman itu kan
diibaratkan mempunyai emas sepenuh bumi, lebih dari itu, nilainya lebih dari emas sepenuh bumi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadimul ardi dzahaba wa fala yutadab. Kalau seorang itu kafir, dia mati dalam keadaan kafir, maka walaupun dia akan menebus dirinya dengan emas penuh bumi, itu tidak akan diterima tebusan itu. Alias apa? Bahwa nilai iman itu lebih tinggi dari hanya sekedar emas penuh bumi. Walaupun kita punya emas penuh bumi, tapi kalau tidak punya iman, maka kalau kita tidak akan bisa menebus iman tersebut dengan walaupun punya emas penuh bumi. Maka itu kenapa beruntung, karena hakikatnya kalau kita punya iman adalah mempunyai kekayaan yang sedemikian, sesuatu yang sangat jelas berharga. Kita di dunia ini punya harta berapa, punya sesuatu yang paling berharga apa. Sesuatu yang kita punyai yang paling berharga di dunia ini itu tidak ada bandingannya dengan emas penuh bumi. Dan iman pun tidak bisa ditukar hanya dengan emas penuh bumi. Karena itu tentu perlunya kalau kita mempunyai iman, maka adalah sesuatu yang sangat berharga, dan itulah dikatakan orang beruntung. Nah, tentunya iman di sini tidak hanya sekedar pengakuan, oh saya punya iman. Kita punya iman atau tidak, itu harus dibuktikan. Nah, bagaimana agar kita termasuk orang beriman? Bagaimana kita agar termasuk orang yang beruntung tadi? Tentunya adalah bagaimana mengupayakan ciri-ciri, sifat-sifat, karakter orang-orang yang beriman. Apa sih yang dilakukan oleh orang beriman? Maka dalam kelanjutan surat Al-Mu'minun tadi, bahwa di sana paling tidak ada 6 hal, 6 hal yang harus dimiliki, dilaksanakan oleh orang-orang agar dia termasuk orang yang beriman. Maka ini 6 hal ini tentunya harus kita upayakan, yaitu agar kita termasuk orang beruntung. Maka ada 6 hal ini harus kita senantiasa upayakan dalam diri kita masing-masing. Yang pertama adalah bahwa orang beriman itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bahwa orang yang beriman itu dia khusyuk sholatnya. Di sini dimulai dari sholat yang khusyuk, sholat yang berkualitas. Karena apa? Sangat menentukan. Sholat seorang sangat menentukan. Maka dalam hadis lain juga disebutkan bahwa awalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamati as-sholah. Bahwa amal yang mula-mula akan dihisab, diperhitungkan adalah sholatnya. Fa'in solukat soluka sair amalu, fa'in fasadat fasada sair amalu. Kalau sholatnya baik, maka baiklah amalnya, seluruh amalnya. Tapi kalau sholatnya rusak, maka serusak juga seluruh amalnya. Maka ini satu hal yang ciri pertama, karakter pertama yang harus ada pada seorang beriman adalah dia sholatnya khusyuk, sholatnya berkualitas. Nah, tentunya dengan sholat yang berkualitas, sholat yang khusyuk akan berimbas, akan mempunyai asar, mempunyai bekas. Karena di antara fungsi sholat adalah inna sholata tanha 'anil fahsya' munkar, bahwa orang yang mendirikan sholat, sholatnya baik, tentunya akan berbekas pada tercegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu yang pertama. Maka di sini agar kita menjadi orang beruntung, tentunya kita harus mengupayakan
dalam setiap sholat kita adalah bagaimana sholat dengan khusyuk. Nah, di sini Allah kenapa sampai menyampaikan, tentunya untuk bisa sholat khusyuk juga tidak mudah, ya. Tidak mudah, maka itu selalu harus diupayakan. Kita harus menjadi masing-masing kita harus mentargetkan, meniatkan bahwa saya harus sholat dengan khusyuk. Setiap kita mau sholat, ingat, saya harus sholat dengan khusyuk. Karena itu sholat khusyuk adalah sholatnya orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bahwa orang beriman itu, orang yang beruntung itu, dia sholatnya dengan khusyuk. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bahwa orang yang beruntung itu, orang yang beriman itu, dia tentunya dalam hidupnya itu meninggalkan hal-hal yang lagu. Meninggalkan hal-hal yang lagu, hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, apa itu dikatakan bermanfaat? Tentunya ya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul, ya, Allah dan Rasul. Sesuatu dikatakan bermanfaat tentunya kalau bisa memberikan manfaat yang sesungguhnya bagi diri kita. Ya. Manfaat yang sesungguhnya bagi diri kita apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, ya, itu akan betul-betul bermanfaat untuk diri kita. Ya. Dunia maupun akhirat, kalau yang kita lakukan itu bisa jadi amal soleh kita. Ya. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu akan betul-betul bermanfaat untuk diri kita, baik dunia maupun akhirat, yaitu kalau bisa jadi amal soleh kita. Maka ini supaya apa yang kita lakukan tidak menjadi lagu, tidak sia-sia, ya. Maka hendaklah mengupayakan bagaimana agar yang kita lakukan itu menjadi amal soleh kita. Karena dengan amal soleh, ya, itu Allah janjikan jelas nanti di akhirat itu disediakan surga, di dunia pun akan mendapatkan kehidupan yang baik. Ya. Nah, apa itu amal soleh? Tentunya menurut jumhur ulama bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan jadi amal soleh kalau memenuhi minimal dua syarat. Ya. Satu, ittiba Rasulullah atau sesuai syariat Islam. Yang kedua, kalau ikhlas, ya, yang kita lakukan hanya betul-betul mengharapkan ridha Allah. Gitu ya. Itu ciri yang kedua. Ya. Karakter kedua yang harus kita upayakan adalah meninggalkan hal-hal yang lagu, hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan cara mengupayakan, ya, setiap yang kita lakukan bagaimana bisa jadi amal soleh kita. Kemudian yang ketiga adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang keempat adalah yang ketiga walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang beriman adalah dia menunaikan zakat, ya. Menunaikan zakat, yaitu setiap harta yang dititipkan pada diri kita, ingat bahwa di situ sebagiannya adalah milik orang lain, ya. Milik orang lain. Ya. Dalam surat atau banyak puluh misalnya di sana ada 8 golongan, ya. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dan maka kalau kita dititipi oleh Allah berupa rezeki, harta, ya, ingat bahwa sebagian dari harta itu adalah miliknya 8 golongan itu, bukan milik kita. Ya. Maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya, maka itu ditunaikan. Ya. Maka ditunaikan. Maka bagi orang yang beriman tentunya tidak akan tidak akan keberatan, ya, untuk membayar zakat, untuk menunaikan zakat. Ya. Mulai dari yang kecil maupun sangat besar. Ya. Kalau kita ingin diamanai oleh Allah harta yang banyak, tentunya harus siap, ya, membayar zakat yang banyak. Ya.
Tapi kalau kita untuk membayar zakat banyak itu berat, nah berarti yang dengan kata lain kita itu tidak bersedia, tidak mampu diamanai dengan harta yang banyak. Maka Allah Ta'ala memilih hamba-hambanya untuk diamanai sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka bagi orang beriman sekali lagi tentunya dia tidak akan keberatan. Dia dengan senang hati akan menunaikan zakat itu. Kemudian yang keempat adalah walladzina hum li furujihim hafidun. Bahwa orang yang beriman itu, orang yang beruntung itu, dia menjaga farjinya, menjaga kemaluannya. Dalam Islam, jelas Allah memang secara naluri Allah itu memberikan nafsu syahwat kepada manusia. Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa dan seterusnya itu. Dengan nafsu syahwat itu tentunya Allah punya tujuan agar diantaranya umatnya itu bisa berkembang. Manusia bisa berkembang di situ. Maka dengan adanya nafsu tersebut, syahwat tersebut, maka perlu diatur dalam Islam untuk menyalurkan tersebut, maka juga diatur. Orang yang menjaga kemaluannya, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Yaitu karena di manusia tadi dilengkapi dengan nafsu syahwat tadi, maka Allah pun juga memberikan solusi, yaitu dengan melalui pasangan yang sah. Maka nafsu farji yang ada pada orang beriman tentunya bagaimana dijaga dengan sebaik-baiknya. Kenapa di sini juga Allah ingatkan tentunya sesuatu yang tidaklah mudah. Tidak sedikit orang yang terjerumus ke dalam perbuatan zina, karena tadi menuruti syahwatnya, menuruti farjinya tadi, tidak menjaga farjinya tadi. Nah, untuk menjaga farji tentunya dimulai dari Allah pun juga ingatkan wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Maka ini jalan-jalan yang akan menuju tidak terpeliharanya kemaluan, maka juga perlu diupayakan. Itu adalah karakter yang keempatnya. Satu tadi adalah khusyuk sholatnya, yang kedua tadi meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, yang ketiga dia menunaikan zakat, yang keempat dia menjaga kemaluannya. Kemudian yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang melaksanakan amanah dan janjinya. Li amanatihim, pada amanahnya, wa ahdihim, dan janjinya, ra'un, tidak tunaikan. Di apa yang ia janjikan, apa yang diamanahkan padanya, maka ditunaikan. Nah, untuk bisa melaksanakan janji, untuk bisa menunaikan amanah, tentunya kita harus menyadari, harus mengetahui, apa sih janji-janji kita, apa sih amanah-amanah yang ada pada kita. Sebab kalau kita tidak menyadari, tidak tahu bahwa kita itu diberi amanah, tidak tahu bahwa kita berjanji, nah, ini cenderung untuk tidak melaksanakan, tidak menepati. Janji kita apa? Kita kepada Allah itu kan setiap sholat, dalam membaca Al-Fatihah itu kan selalu berjanji. Di antaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menghambakan diri, dan hanya kepada Engkau ya Allah
aku mohon pertolongan. Ya. Di sini bahwa kita itu ternyata punya janji. Ya. Betulkah kita senantiasa menghambakan kepada Allah? Betulkah ya, yang kita laksanakan hanya karena Allah? Ya. Maka dalam ayat yang lain kan, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillil alamin. Bahwa segala ya, apa yang kita lakukan, sesungguhnya sholatku, ibadah sembilanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Itu janji kita. Maka, dalam pelaksanaannya, betulkah kita seperti itu? Ya? Maka tadi terkait dengan lagu tadi ya, agar apa yang kita lakukan betul-betul ya, bermanfaat, dan salah satunya tadi kita berjanji kepada Allah, hanya kepada Allah kita mengabdikan diri. Ya. Tentunya perlunya kesadaran dengan mengorientasikan jadi amal soleh. Kalau setiap yang kita lakukan ya, memenuhi unsur amal soleh tadi, ya, insya Allah kita tadi selain bermanfaat bagi kita, juga salah satunya juga menunaikan janji kita kepada Allah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian kita senantiasa memohon kepada Allah bahwa Allah lah maha segalanya. Kita sebagai manusia berupaya. Ya. Kemudian Allah lah yang maha penentu. Maka di situ orang yang beriman tentunya juga ya, dia senantiasa menyandarkan diri. Ya. Menyandarkan diri kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Ya. Nah, dibuktikan dengan senantiasa bagaimana ingat pada Allah dan juga berdoa kepada Allah. Selain tentunya berusaha secara lahiriah dengan semaksimalnya. Kemudian amanah-amanah apa yang ada pada kita masing-masing tentunya perlu kita perhatikan. Ya. Masing-masing diri kita itu diamani Allah. Ya. Karena akhirnya kita dari masing-masing adalah pemimpin. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan kepemimpinan kita itu. Kullukum ra'in wa kullum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kita ya, ada amanah, dan amanah itu akan dipertanggungjawabkan. Maka orang yang beriman, orang yang beruntung tadi tentunya berupaya mengingat-ingat amanah-amanah yang ada padanya, kemudian juga dilaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Mengingat janji-janji apa yang ia janjikan, baik kepada manusia maupun apalagi kepada Allah, sehingga janji tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah yang kelima. Ya. Kemudian yang keenam, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, yaitu orang-orang yang memelihara sholatnya. Bahwa orang yang beriman, orang yang beruntung adalah kalau dia juga senantiasa memelihara sholatnya. Sholatnya diperhatikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan apa yang Allah Rasul tentukan. Ya. Maka orang yang beriman tentunya sholat wajib itu hal yang pasti dilaksanakan. Ya. Dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Gitu ya. Maka selain tadi dengan khusyuk, ya, tentunya sholatnya dipelihara dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka dalam orang yang beriman tentunya juga memperhatikan apa janjinya Rasulullah, ya. Misalnya sholat sunnah rawatib, ya. Bahwa siapa yang senantiasa sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, itu akan dibuatkan rumah di surga. Ya. Maka juga berupaya memelihara sholat wajibnya dan juga bagaimana mengupayakan sholat sunnahnya. Itulah 6 hal ya, yang kalau itu kita miliki, kita laksanakan, maka ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdaus hum fiha khalidun. Itulah orang yang akan dapatkan surga firdaus. Ya. Nah, itulah orang yang beruntung. Demikian sahabat sekalian, paling tidak ada 6 hal yang perlu kita upayakan agar kita termasuk orang yang beruntung tadi.
Baik, Ustaz. Demikian waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Ustaz untuk nasihatnya yang luar biasa ya. Dan tadi kita sudah diingatkan berkaitan dengan 6 hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Semoga kita bisa menjadi bagian orang-orang tersebut ya pemirsa. Dan Ustaz, kita cukupkan terlebih dahulu untuk segmen pertama ini ya. Nanti kita lanjutkan untuk segmen kedua. Dan para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bertanya, kami masih buka di line telepon kami di 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp di nomor 08112553.000. Insya Allah kita akan buka di segmen kedua nanti, namun kita jeda terlebih dahulu. Setelah beberapa informasi berikut ini, kita akan kembali dalam acara Fajar Hidayah. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Fajar Hidayah. Di pagi hari ini, pemirsa yang ingin bertanya, kami persilahkan melalui line telepon di 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp di nomor 08112553.000. Insya Allah pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita hari ini, yaitu Ustadz Profesor Amir Husni, SPIMP. Baik Ustadz, kita lanjutkan untuk kebersamaan kita, dan kesempatan pertama kita berikan untuk penanya di line telepon terlebih dahulu. Kita terima. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Pertama kita berikan untuk penanya di line telepon terlebih dahulu. Kita terima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana ini? Dari Ibu Mudrikah, Bengkulu Utara. Baik, pertanyaannya Ibu, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Setelah kita ikut kajian pada Quran surat 23 ayat 1 sampai 11 merupakan ciri-ciri orang yang imannya sudah kafah sehingga menjadi orang yang beruntung. Yang pertama yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Mohon pencerahannya agar orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya itu bagaimana, agar kami bisa menjalani sholat yang khusyuk. Terima kasih. Yang kedua, dan menjauhkan dari perkataan yang tidak berguna. Berikan contoh-contohnya secara rinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustaz, yaitu mau dijelaskan berkaitan dengan khusyuknya sholat itu seperti apa, dan yang kedua contoh-contoh perkataan yang tidak berguna Ustaz. Ya, jadi karakter yang pertama ya, yang beruntung tadi adalah orang yang khusyuk sholatnya, ya. Sholatnya khusyuk. Ya. Bagaimana untuk sholat khusyuk itu, ya, atau ciri sholat khusyuk itu, ya, bagaimana agar kita khusyuk sholatnya? Tentunya di antara ada tips gitu ya, trik gitu ya. Dimulai dari sebelum sholat ya, itu persiapan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga dalam melaksanakan sholat itu hendaknya diantaranya adalah ya, dimulai dengan berta'awud ya, kita mohon kepada Allah pertolongan dari godaan setan ya. Jadi waktu sholat, sebelum sholat kita berta'awud kepada Allah ya. Mohon kepada Allah untuk berlindung dari setan ya. Karena ada setan yang khusus ya membuat kita tidak khusyuk gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah fokus ya pada sholat kita, fokus pada bacaan kita ya. Jadi hendaknya kita memahami ya, bacaan-bacaan surat kita, sehingga hati kita konsentrasi pada apa yang kita baca itu. Kemudian juga pandangannya, gitu ya, pandangannya hendaknya juga fokus. Ya. Kemudian juga hendaknya kita menyadari bahwa anggaplah sholat kita itu sholat yang terakhir. Ya. Jadi kalau kita anggaplah bahwa oh ini adalah sholat saya yang terakhir.
kalau sholat ini adalah sholat kita yang terakhir, ya, maka apakah kita akan sholat dengan sembarangan, sholat dengan ya tanpa memperhatikan khusyuk tadi, gitu ya. Nah itu diantara bagaimana agar kita khusyuk. Ya. Jadi selama pelaksanaan sholat itu hendaknya memperhatikan dengan sebaiknya. Jadi dimulai dari berdoa, berlindung pada Allah, kemudian betul-betul memperhatikan, memahami bacaan sholat kita, kemudian anggaplah bahwa sholat kita itulah sholat yang terakhir, bahwa ini setelah sholat ini kita mati. Nah kalau kita habis sholat kemudian mati, tentunya kita akan berupaya bagaimana sholat dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga sebenarnya sebelum sholat pun perlu kita persiapkan juga, ya. Jadi mulai dari hati kita, ya, untuk bisa sholat khusyuk itu hati kita juga harus bersih, ya. Maka perlunya selalu berupaya menjaga hati kita, ya. Menjaga hati kita, jangan mengotori hati kita, ya. Maka kita perlu banyak mohon ampun pada Allah, bertaubat pada Allah, ya. Kalau kita melakukan perbuatan dosa, segera taubat pada Allah, maka bagaimana kita mengupayakan jangan sampai hati kita kotor. Karena khusyuk itu dalam hati. Dan khusyuk, hati itu akan khusyuk kalau dia dekat pada Allah, hati dia bersih, ya. Maka perlunya senantiasa menjaga kebersihan hati, ya. Kemudian sebelum pelaksanaan pun juga perlu persiapan dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi sebelum sholat, ya, tentunya hal-hal yang akan bisa mengganggu itu disingkirkan dulu, ya, singkirkan dulu. Nah, maka kalau ya misalnya ada mau kentut, nah itu kan harus dikentutkan dulu, ya. Jangan sampai pas sholat malah menahan kentutnya. Kemudian maka dengan memperhatikan, ya, bagaimana sholat orang yang khusyuk, ya tentunya dalam hal ini Rasulullah SAW. Maka untuk bisa sholat khusyuk itu harus dipersiapkan, ya, sebelum pelaksanaan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam pelaksanaan juga bagaimana memperhatikan tadi, fokus pada bacaan, kemudian memperhatikan apa yang dibaca, ya. Kemudian tadi sebelumnya juga berdoa kepada Allah, dan mengingat bahwa ini adalah anggaplah sholat kita yang terakhir, ya. Itu diantara tips bagaimana agar kita bisa sholat dengan khusyuk. Kemudian yang kedua tadi, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Nah, kadang kita kan menganggap sesuatu, maka tadi definisi bermanfaat atau tidak itu harus kita samakan dulu, ya. Samakan dulu, karena kalau yang namanya sesuatu yang bermanfaat itu kembali kepada masing-masing kita, itu bisa berbeda-beda. Mungkin anak kita itu katakanlah main game, gitu ya, main game. Mungkin bagi anak merasa itu bermanfaat bagi saya. Tapi betulkah dengan main game itu bermanfaat? Bukan hal yang sia-sia. Maka kalau itu dikembalikan pada masing-masing akan berbeda-beda. Maka tadi saya sampaikan bahwa sesuatu yang kita lakukan tidak akan sia-sia kalau itu bisa jadi amal soleh kita. Perbuatan yang kita lakukan, kalau itu bisa jadi amal soleh kita, itu tidak akan sia-sia. Karena apa? Jelas kalau sesuatu yang kita lakukan jadi amal soleh, satu nanti, ya, itu akan menjadi sarana untuk Allah siapkan surga di akhirat nanti. Yang kedua, di dunia ini pun orang yang beramal soleh, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, ya. Kehidupan yang baik berarti kan kehidupan yang bermanfaat, ya. Kehidupan yang menguntungkan, ya. Maka kalau kita melakukan sesuatu, ya, di situ ternyata tidak berorientasi amal soleh, ya hakikatnya itu sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Maka ini
Sekali lagi perlu kita samakan persepsi. Ya. Kalau yang namanya bermanfaat itu adalah kembali pada masing-masing, ya, pendapat masing-masing itu akan berbeda-beda. Ada satu mengatakan bermanfaat, yang salah yang lain tidak bermanfaat, gitu ya. Maka dalam hal ini segala sesuatu yang kita lakukan akan betul-betul bermanfaat bagi kita kalau itu bisa jadi amal soleh kita, ya. Amal soleh kita. Kalau tadi katakan saya contohkan main game, gitu ya, main game. Main game itu kira-kira bisa jadi amal soleh kita enggak? Apakah dengan main game itu bisa jadi amal soleh kita atau tidak? Nah, tentunya segala sesuatu yang kita laksanakan jadi amal soleh kalau tadi memenuhi minimal 2 hal. Ya. Satu, ittiba Rasulullah sesuai syariat Islam. Yang kedua adalah ikhlas, bahwa yang dilakukan hanya semata-mata ingin dapatkan ridhonya Allah. Nah, kalau main game tadi kira-kira main game kok ingin dapatkan ridhonya Allah gimana? Main game kok karena Allah gimana? Ya tentunya di situ ya. Maka apakah hal itu betul-betul bermanfaat atau tidak? Kembali ke di situ ya. Maka Ibu Trika ya. Contoh-contoh, maka mari kita perhatikan yang kita lakukan. Ya. Apakah yang kita lakukan itu memenuhi 2 hal tadi? Ya. Kalau semuanya memenuhi tadi, insya Allah itu kita tidak termasuk orang yang melakukan lago, gitu ya. Maka ini sekali lagi yang namanya bermanfaat tentunya harus kembali pada manfaat yang hakiki. Ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Ustadz, semoga bisa dipahami untuk Bu Mutrika khususnya dan para pemirsa. Kita beralih ke pesan WhatsApp ya Ustadz ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, saya berdomisili di Yogyakarta, ingin sekali brosur-brosur dari MTA. Bagaimana caranya Ustadz? Sebetulnya untuk mendapatkan brosur itu banyak cara ya. Yang pertama, Bapak atau Ibu tadi ya bisa ke MTA Pusat ya. Di sana ada stand brosur ya, ada stand buku yang menyediakan kumpulan brosur Ahad pagi ya. Jadi di sana bisa pesan atau beli di sana ya. Kemudian juga sekarang juga sudah ada beberapa ya di websitenya. Ya. Jadi Bapak atau Ibu bisa juga membuka website MTA gitu ya. Di sana juga ada kumpulan brosur ya. Nah tentunya saya nggak tahu apakah itu lengkap semua, tapi di sana ada ya. Sehingga kalau tadi yang ditanya tadi ya, apalagi kalau mau bergabung di cabang ya terdekat ya. Jadi di Jogjanya di mana ya? Kalau misalnya di daerah Kecamatan Depok gitu ya, bisa bergabung ke MTA cabang Depok ya, perwakilan DIY. Atau kalau misalnya di daerah Ponorogo, di sana ada di cabang Nanggulan misalnya, kemudian Wates, Rendah, dan juga di sana ada Kalibawang. Sehingga domisili Jogja di mana, datang ke tempat kajian atau cabang, di sana juga biasanya ada disediakan brosur ya. Itu yang bisa dilakukan. Ya. Baik, berikutnya Ustadz dari hamba Allah di Sulawesi Selatan. Ustadz, tetangga saya sering bertengkar. Kalau mereka bertengkar, suaranya sampai kedengaran di rumah saya. Biasanya saya lagi membersihkan kamar, kadang tetangga saya lagi bertengkar. Jadi saya malah mendengarkan pertengkaran mereka. Ustadz, apakah saya berdosa telah mendengarkan jika mereka sedang bertengkar, Ustadz? Ya, ini tetangganya bertengkar sampai kedengaran. Berarti ini rumahnya berdekatan gitu ya. Mungkin di perumahan atau memang di kota yang sudah padat gitu ya. Kalau kita mendengar tetangga kita bertengkar, apakah kita boleh mendengarkan atau tidak gitu ya. Nah tentunya tujuannya apa gitu ya. Kalau dengan mendengarkan gitu tujuannya apa? Atau mungkin
mendengarkan biar lengkap, kemudian mau beri nasihat, ataukah hanya sekedar mendengarkan, ya. Kemudian bahan mungkin nanti bahan gunjingan, gitu ya. Dalam hal ini mendengarkan tadi, motivasi kita apa? Motivasi kita apa? Kembali tadi contoh bahwa orang yang beriman tadi meninggalkan hal-hal yang lagu, yang tidak bermanfaat, gitu ya. Termasuk mendengarkan saudara tetangga tadi, ya. Tujuan mendengarkan tadi apa? Kalau tadi misalnya, saya tak dengarkan, sebetulnya permasalahannya apa toh? Ya, permasalahannya apa toh? Nah, nanti saya akan beri nasihat, saya akan memberikan solusi. Nah, kalau tujuannya seperti itu, insya Allah tidak lago, gitu ya, tidak sia-sia, gitu ya. Tapi kalau kita hanya mendengarkan hanya untuk wah ini apa ya, kemudian nanti mungkin malah bisa mencurigai satu dan lain, kemudian kita dan seterusnya, ya tentunya ini menjadi yang tidak baik. Ya. Maka sekali lagi kembali pada tujuan tadi, ya memang itu perbuatan mubah, tapi mubah itu bisa jadi dosa, ya. Kalau dengan mendengarkan tadi, ya, itu menimbulkan perbuatan yang menimbulkan dosa, ya. Maka tadi apakah itu lagu atau tidak, ya tentunya tujuan kita, motivasi kita mendengarkan itu apa. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, dan sepertinya kita harus mencukupkan untuk edisi Fajar Hidayah hari ini. Terima kasih untuk nasihatnya Ustadz, dan semoga bisa berjumpa kembali di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Fajar Hidayah untuk edisi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.